Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiswa Tuanger. Saya dari Divisi K3 dan Lingkungan untuk perusahaan Black Pony Research yang bekerja dalam bidang penambangan biji besi. Pertama yang akan kita bahas di sini adalah identifikasi resiko bahaya K3. Nah, dalam hal ini kita akan mengidentifikasi kira-kira hal-hal apa saja yang akan berkemungkinan terjadi dalam pelaksanaan pada pertambangan, atau yang bisa disebutkan itu saudara-saudara bisa lihat di sini ada risiko bahaya K3. Nah, untuk pertama adalah pepohonan tumbang pada saat pembersihan lahan. Hal ini adalah cukup berisiko karena ketika para pekerja akan melakukan pembersihan lahan tersebut, kurangnya kehati-hatian dan kurangnya perhitungan bisa menyebabkan kecelakaan akibat pepohonan yang tumbang. Yang kedua ada topografi yang miring dan terjal. Yang selanjutnya ada jalan haling atau jalan tambang, longsor, dan operator dump truck kurang hati-hati dalam mengoperasikan unit. Selanjutnya ada material di area loading lunak dan mendaki, jarak antara dump truck dan alat loading terlalu dekat, muatan dump truck melebihi kapasitas, di mana kondisi jalan awli mendaki dan bergelombang. Dalam hal ini adalah untuk jalan dari setiap dump truck yang akan dilewati perlu juga diperhatikan. Selanjutnya adalah jalan hauling licin. Material di tepi jalan lunak dan dump truck terlalu ke tepi karena ingin memberikan kesempatan bagi dump truck bermuatan yang melewati jalan tersebut. Atau mungkin saya bisa contohkan ketika dua dump truck yang akan saling berpapasan, dan hal ini juga bisa termasuk dalam risiko bahaya K3. Nah, selanjutnya adalah operator dump truck berdiri di dekat dump truck saat loading batu bara. Nah, hal ini juga akan sangat berisiko. Untuk berikutnya, di sini kita akan membahas tentang perawatan alat berat. Dalam melakukan perawatan alat berat, setiap seminggu sekali minimal, dilakukan cek kesiapan dan kekurangan dari alat berat yang akan digunakan. Untuk operasi produksi setiap alat berat, dilakukan checklist oleh teknisi dan melaporkan kepada KTT atau Kepala Teknik Tambang untuk dinyatakan layak atau tidaknya alat berat yang digunakan dalam operasian penambangan. Selanjutnya ada penunjang sarana daerah tambang. Nah, yang pertama adalah pengadaan air bersih, yang kedua pembangunan lahan parkir dan alat berat, yang ketiga pembangunan laboratorium untuk pengontrolan limbah, yang keempat pembangunan klinik untuk kesehatan para pekerja, pembangunan mes atau tempat tinggal karyawan, dan yang terakhir pembangunan sport center. Selanjutnya ada peralatan K3. Nah, peralatan yang digunakan dalam standar K3 dalam kegiatan pertambangan yang utama adalah alat pelindung diri atau APD, yaitu upaya perlindungan terakhir yang dipergunakan untuk melindungi seluruh karyawan PT Black Pony Research dari potensi bahaya tempat kerja agar dapat bekerja dengan aman, nyaman sesuai dengan komitmen perusahaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, berikut ini adalah beberapa pelindungan diri dari PT Black Pony Research, antara lain ada alat pelindung diri pernapasan, alat pelindung diri mata dan mulut, alat pelindung diri kepala, alat pelindung telinga, dan alat pelindung diri tangan. Nah, peralatan-peralatan ini sudah melalui proses sertifikasi, di mana sertifikasi peralatan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan kelayakan peralatan berdasarkan syarat dan standar yang ditetapkan pemerintah. Nah, peralatan yang wajib disertifikasi adalah, yang pertama adalah ada pesawat angkat angkut disertifikasi setiap setahun sekali. Yang kedua, penyalur petir disertifikasi setiap 2 tahun sekali. Yang ketiga ada bejana tekan disertifikasi 3-5 tahun sekali. Berikutnya ada tata cara proses sertifikasi peralatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Safety Department membuat reminder mengenai alat yang sudah harus dilakukan sertifikasi kepada pihak PEN atau Divisi 3 bulan sebelum waktu sertifikasi. Yang kedua, setelah menerima reminder, PEN atau divisi mengajukan revise request. Yang ketiga, setelah menerima SR, Safety Department dapat memilih perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja atau PJK3 yang memiliki kompetensi untuk melakukan sertifikasi peralatan. Yang kelima, PJK3 melakukan pemeriksaan terhadap alat yang diajukan. Yang keenam, hasil diberikan kepada Safety Department untuk disimpan. Jika belum memenuhi aspek sertifikasi, maka alat diperbaiki dahulu kemudian diperiksa lagi.
Selanjutnya adalah pelaksanaan kerja. Nah, pelaksanaan ketiga pada PT Black Phoenix Resource dilakukan sepenuhnya di bawah pengawasan Direktur Operasional dan Kepala Teknik Tambang, serta Kepala Divisi Tambang. Meskipun PT Black Phoenix Resource baru berdiri pada tahun 2020, namun pihak perusahaan akan membuat peraturan tentang keselamatan kerja pada karyawan serta pelaksanaan K3 pada PT Black Phoenix Resource. Meskipun telah dibuat peraturan tertulis tentang K3, namun pada kenyataannya biasanya pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya dijalankan oleh sebagian karyawan karena sanksi yang tidak tegas. Namun diharapkan hal tersebut dapat diminimalisir terjadi. Nah, dan selanjutnya pada pembahasan ini adalah akibat operasi penambangan. Nah, kira-kira apa-apa saja sih yang akan terjadi akibat dari operasi penambangan ini? Yang pertama ada perubahan bentang alam dan perubahan morfometri sungai. Yang kedua ada terganggunya struktur tanah. Yang ketiga peningkatan derajat kebisingan berdasarkan baku mutu tingkat kebisingan. Yang keempat perubahan atau peningkatan kualitas udara berdasarkan baku mutu udara. Gangguan terhadap aliran air dan penurunan kualitas air. Selanjutnya ada gangguan terhadap biota laut. Selanjutnya ada dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan tersebut adalah munculnya keresahan yang bersifat negatif dari masyarakat tentang akan dikembalikan kepada siapa lahan yang telah dibebaskan. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan data kecelakaan kerja. Dan selanjutnya ada menurunnya pendapat masyarakat setempat khususnya di bidang usaha mikro. Dan selanjutnya kita beralih kepada pembahasan kontrol lingkungan. Yang pertama, di sini kita akan melaksanakan penyiraman jalan hauling agar mengurangi debu. Yang kedua, mengontrol limbah dari kegiatan penambangan biji besi. Yang selanjutnya ada pemerataan jalan agar tidak bergelombang. Selanjutnya adalah penyimpanan topsoil di stopwatch. Dan pembahasan terakhir ya sudah pasti kita akan membahas tentang reklamasi. Nah, setelah kegiatan penambangan biji besi dilakukan, maka PT Black Phoenix Resource akan mereklamasi lahan pertambangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar lingkar tambang, seperti penanaman bibit pohon, yang kedua lahan perkebunan, yang ketiga adalah pembuatan taman. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin ada yang tidak jelas kita bisa beralih pada sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.